Max Verstappen sukses raih kemenangan yang ke-9 di musim ini dan yang ke-63 sepanjang karir di F1. Verstappen yang dihukum penalti turun 1 grid akibat melaju terlalu lambat saat persiapan hot lap-nya berhasil menuntaskan balas dendamnya dengan menang di balapan semalam. Verstappen sukses raih kemenangannya dalam situasi kering yang terakhir ia raih pada GP Spanyol pada bulan Juni silam. RB20 yang tadinya mobil tercepat keempat saat sprint, seketika menjadi mobil tercepat saat kualifikasi dan balapan. Perubahan settingan sebelum memasuki kualifikasi jadi kunci pole position dan kemenangan yang diraih Verstappen. Insiden konyol di balapan ini adalah penalti yang diberikan ke Verstappen karena dianggap melaju terlalu lambat. Tujuan Verstappen adalah tidak menyalip pembalap lain karena tidak ingin mengacaukan persiapan hot lap-nya. Russell yang sedang melakukan slow lap, tancap gas dan hampir kontak dengan Verstappen. Russell juga mengatakan kalau mungkin penyebab ia kehilangan pole position adalah karena ban yang tidak sempurna saat memasuki lap. Russell pun sarkas dan mengatakan hal tersebut dengan tujuan agar FIA menghukum Verstappen di kasus ini. Verstappen yang dirugikan turun 1 grid tidak kunjung menahan amarahnya dengan mengatakan ke Russell, "Semoga kamu dengan kolega FIA-mu senang atas apa yang kalian perbuat kemarin." Ia juga mengatakan setelah balapan kemarin, Russell seperti bermuka dua dengan bertindak baik di depan kamera, namun menjadi orang yang berbeda saat di ruang stewards. Umumnya ini adalah bentuk gentleman agreement untuk tidak menyalip pembalap lain saat mereka sedang melakukan persiapan menuju hot lap mereka. Seharusnya FIA tidak menghukum Verstappen dan hanya memberikan peringatan karena Russell sedang tidak melakukan hot lap. Memasuki balapan, Verstappen raih kemenangan yang sedikit cukup nyaman di depan. Verstappen yang start dengan ban medium baru, ketimbang Russell yang menggunakan ban medium bekas memiliki start yang sama. Namun Verstappen unggul saat second phase startnya yang membuat dirinya dapat melancarkan dive di sisi dalam Russell. Dari situ Verstappen hanya perlu menjaga jarak dengan Norris di sekitar 1,5 sampai 2 detikan. Pace yang dimiliki Verstappen mirip-mirip dengan Norris dan degradasi ban yang sama dengan Norris, membuat jarak mereka konstan di angka segitu-gitu saja. Momen krusial di balapan semalam bagi Verstappen adalah saat insiden double wave yellow akibat debris dari spion Albon yang dilibas oleh Bottas. Verstappen yang tidak melihat adanya bendera kuning di layar, dapat melihat Marshall yang mengibarkan 2 bendera kuning yang artinya pembalap harus menurunkan kecepatan atau angkat gas sedikit. Yang dimana pada kasus ini Verstappen melakukannya dan kehilangan 0,6 detik ke Norris. Di sisi lain, Norris yang melihat adanya bendera kuning di layar pada sisi kiri trek dan bendera yang dikibarkan oleh Marshall tidak meresponnya dengan tetap gaspol sehingga ia dapat memangkas jarak ke Verstappen hingga di angka 1 detik. Verstappen yang jeli dan mungkin merasa mengapa jaraknya menjadi sangat dekat menanyakan ke radio dan meminta GP untuk memeriksa apakah Norris melambat di bagian ini atau tidak, dan hasilnya tidak. Spontan, Verstappen meminta GP untuk melaporkan hal tersebut ke FIA dan berdampak penalti 10 detik stop and go untuk Norris. Artinya Norris kehilangan kurang lebih 35 detik waktu balapan. 10 detik stop and go artinya kalian masuk ke pit, diam di pit box selama 10 detik dan tidak boleh mengganti ban, yang dimana membuat Norris keluar di posisi terakhir. Mungkin tanpa kejelian dari Max menilai insiden ini, keduanya dapat bertarung hingga akhir lap untuk memperebutkan kemenangan di GP Qatar semalam. Namun nasib berkata lain, Verstappen berhasil menang dengan cukup meyakinkan di kondisi kering, di mana Red Bull terakhir menang di kondisi kering yaitu pada GP Spanyol sekitar 4 bulan yang lalu. Di sisi lain, Sergio Perez gagal untuk finish karena mobilnya alami kerusakan yang membuat mobilnya seperti direm tangan dan mengakibatkan spin. Tanpa insiden ini, mungkin Perez dapat finish di top 5. Bergeser ke Ferrari. Sempat kehilangan poin ke McLaren saat sprint, Ferrari berhasil memangkas ketertinggalan mereka di balapan berkat insiden Verstappen dan Norris. Kini Ferrari hanya berjarak 21 poin ke McLaren menuju Abu Dhabi, yang dimana menurut kami hampir mustahil untuk Ferrari dapat meraih gelar konstruktornya di musim ini. Finish 1 dan 2 adalah harga mati jika Ferrari ingin tetap menjaga peluang mereka untuk meraih gelar konstruktor tersebut. Di balapan semalam, Leclerc berhasil finish di runner-up di belakang Verstappen. Balapan yang cukup membosankan bagi Leclerc karena mayoritas balapan yang ia habiskan hanya menjaga jarak dengan pembalap di depannya. Balapan yang solid dari Leclerc karena dapat konsisten menjaga posisi keduanya saat stint terakhirnya. Di sisi lain, Sainz harus alami nasib sial karena harus alami puncture setelah melibas debris atau serpian karbon dari spion Albon yang dilibas oleh Bottas. Sainz dan Hamilton terkena imbas tersebut dan keduanya harus alami puncture di sepanjang lap tersebut. Sainz pun harus rela kehilangan posisi kelimanya ke Gasly dan tidak dapat menyalip balik Gasly di akhir balapan. Kami sempat mengira Sainz akan all out untuk menyalip Gasly, namun nyatanya SF24 tidak dapat menyalip Alpine di akhir balapan dan Sainz harus puas finish di posisi ke-6. Selanjutnya ada McLaren dan Piastri yang melengkapi top 3 di Qatar kemarin. Piastri juga jalani balapan yang solid dengan konsisten di barisan depan. Sama seperti Leclerc, Piastri juga jalani balapan yang cukup membosankan karena hanya menjaga jarak dengan pembalap di depannya. Piastri pun dapat finish di posisi ketiga di belakang Verstappen dan Leclerc.
Di sisi lain, Norris harus finish di posisi 10 karena terkena penalti 10 detik stop and go karena tidak melambat saat double wave yellow. Di awal balapan, Norris mungkin hanya satu-satunya pembalap yang dapat memberikan perlawanan ke Verstappen. Norris terus bertukar fastest lap dengan Verstappen dan keduanya saling push di stint pertamanya. Jarak mereka terus berkisar di angka 1,5 sampai 2 detikan. Mungkin tanpa adanya penalti tersebut, Norris berpeluang untuk menang melihat pace yang ia miliki saat ganti ke ban hard. Sempat terlempar ke posisi 15, namun Norris dapat finish di posisi ke-10 dengan fastest lap yang memberi tambahan 2 poin ke McLaren untuk meraih gelar konstruktornya. Beralih ke Mercedes, Russell berhasil finish di posisi keempat setelah insiden slow stop hingga 7 detik yang ia alami saat ganti ke ban hard. Tidak hanya itu, Russell juga keluar di belakang traffic seperti Gasly, Magnussen, dan Alonso yang belum ganti ban saat itu. Russell sempat tertahan beberapa lap di belakang Alonso, namun safety car mengubah segalanya dan Russell dapat kembali naik dan finish di posisi keempat. Pace yang dimiliki Russell di awal balapan juga tidak terlalu kompetitif, jadi kemungkinan hasil maksimal yang dapat diraih Russell adalah di posisi ketiga. Sebaliknya, Hamilton alami balapan yang kacau. Saat start, ia sudah alami jump start dan dihukum 5 detik penalti. Lalu, ia alami puncture yang sebabkan ia terlempar jauh ke posisi belakang. Lalu saat safety car, ia dinyatakan tidak mematuhi batas kecepatan di pit dan sebabkan harus terkena penalti drive-thru. Hamilton yang tampak frustasi sempat ingin retire saja di balapan tersebut, namun Bono tetap meminta Hamilton untuk tetap balapan hingga usai. Ia pun hanya dapat finish di posisi ke-12 dan satu balapan lagi sebelum akhirnya ia pindah ke Ferrari. Lalu di posisi kelima ada Gasly yang jalani salah satu balapan terbaiknya di musim ini. Gasly yang start dari posisi 11 dapat berada di posisi ke-8 di stint pertamanya dengan menjadi pembalap tercepat di papan tengah. Kali ini giliran Gasly yang dapat keberuntungan gosok voucher dengan insiden Perez yang DNF, Hamilton dan Sainz yang alami puncture, dan Norris yang terkena hukuman penalti, membuat dirinya dapat naik ke posisi kelima. Gasly dapat menahan serangan dari Sainz selama kurang lebih 15 lap dan membuatnya dapat menyumbang tambahan 10 poin ke Alpine, yang membuat Alpine berada di posisi ke-6 konstruktor di depan Haas dan Racing Bulls. Di posisi 7 ada Alonso yang dapat memaksimalkan potensi yang ada di EMR24. Lalu di posisi ke-8 ada Zhou yang akhirnya pecah telur di musim ini dan memberi tambahan 4 poin ke Sauber. Zhou juga jalani balapan yang solid dan diuntungkan karena banyaknya pembalap papan atas yang alami puncture dan DNF. Ini merupakan perpisahan yang manis bagi Zhou dengan membuat Sauber setidaknya mengakhiri musim tidak dengan poin 0. Sauber seharusnya memberikan Zhou bonus karena sudah menyelamatkan wajah mereka di musim ini. Lalu di posisi 9 ada Magnussen yang memberi tambahan 2 poin untuk Haas. Balapan yang chaos, banyak insiden, drama, serta banjir penalti membuat balapan tadi malam kami berikan nilai 9 dari 10. GP Abu Dhabi akhir pekan ini juga akan sangat menarik karena kita dapat menyaksikan duel McLaren dan Ferrari di konstruktor, lalu perebutan runner-up antara Norris dan Leclerc, serta perebutan posisi ke-6 konstruktor antara Alpine, Haas, dan Racing Bulls. Itulah keseruan di GP Qatar tadi malam. Tulis di kolom komentar apa momen favorit kalian di balapan semalam, dan jangan lupa untuk beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.